Berarti peluang buat main di round 3 awal sulit atau gimana? Masih memungkinkan. Gestaffeld Kan achter masih elkaar. En ja, hij valt goed. En ik kop hem binnen. Siapapun yang punya darah Indonesia yang ingin memperkuat, ya, mengibarkan bendera merah putih memperkuat tim nasional, kita harus buka sebanyak-banyak. Erick Thohir soal kabar Kevin Dix dan Ulla Romeni dinaturalisasi timnas Indonesia, saya tidak bisa bicara tanpa hitam di atas putih. Ketua PSSI, Erick Thohir, buka suara mengenai kabar pihaknya akan naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya adalah Kevin Dix dan Ulla Romeni. Saya tidak bisa bicara mengenai Kevin Dix dan Ulla Romeni tanpa ada hitam di atas putih yang sudah saya terima, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat. Penny Pangemanan, mengklaim bahwa Erick Thohir berencana menambah pemain keturunan di timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada beberapa waktu lalu, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, juga menyanggah bahwa pihaknya sedang mengusahakan naturalisasi Kevin Dix dan Ulla Romeni. Belum ada sedikit pun proses dilakukan, tutur Arya Sinulinga pada 18 Juni 2026. Bersama bek FC Twente, Nees Hilgers, PSSI memang pernah mendekati Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi timnas Indonesia pada awal 2022, namun gagal. Sementara, pada Maret 2024, Ulla Romeni bercerita sudah berkomunikasi lewat Facetime dengan Erick Thohir mengenai kemungkinan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Dengan FC Copenhagen pada musim lalu, Kevin Dix mencatatkan 51 penampilan, termasuk 8 di Liga Champions, dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 assist. Kevin Dix berposisi sebagai bek tengah, namun pemain berdarah Ambon, Maluku, itu juga bisa bermain menjadi fullback. Sementara, Ulla Romeni hanya bisa mencetak sebiji gol dari 15 pertandingan dengan total 614 menit di atas lapangan bersama FC Utrecht pada musim 2023-2024. Putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia akan berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 hingga Juni 2025. Pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Juni 2024 dengan 18 negara dibagi ke 3 grup. Masing-masing juara dan runner-up grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat masih berpeluang dengan bermain di putaran keempat. Striker keturunan Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra mengaku bersedia membela timnas Indonesia. Siap bersaing dengan Ulla Romeni. Diketahui timnas Indonesia kesulitan mencari sosok penyerang alias pemain nomor 9 di lini depan. Terlebih lagi timnas Indonesia akan menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. PSSI dan Shin Tae-yong tak perlu khawatir, kali ini, ada sosok striker keturunan Indonesia, yang mengaku siap membela timnas Indonesia. Ia adalah Mauro Zijlstra, pemain NEC Nijmegen U21 yang bermain di Divisi 2 Vol, alias divisi kedua Liga Pemain Muda. Dan sekarang mendapatkan kontrak resmi di FC Volendam. Pemain yang memiliki tinggi 187 cm tersebut memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek sang ayah yang berasal dari Bandung. Masih berusia 20 tahun, Mauro mengaku terbuka membela Garuda. Mauro mengaku kualitasnya saat ini dirasa belum mampu menembus timnas Indonesia. Ia masih ingin fokus untuk bisa menata karir masuk klub profesional dulu sebelum membela Garuda. Aku akan memikirkan itu dengan baik dengan ayahku juga tentu di sini kompetisinya sama jaraknya berbeda dan jauh.
Aku tentu juga masih muda dan masih harus menata karirku. Aku ingin bekerja juga untuk bisa bermain di tim senior. Sebelum aku bisa bermain untuk timnas Indonesia, aku ingin bermain di tim senior profesional dulu, terang Mauro. Jadi buat di situasiku sekarang mungkin masih terlalu cepat untuk bisa mendapatkan undangan, lanjutnya. Namun jika suatu saat nanti Mauro sudah memiliki pengalaman di klub profesional, ia mengaku siap mengisi kekurangan timnas Indonesia di lini serang. Satu lagi striker yang dipersilahkan diambil PSSI dari KNVB ialah Tim Watering, pemain Belanda keturunan Semarang dari nenek di pihak ibunya. Beda dengan pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya, Tim Watering saat ini masih tampil untuk klub kasta ketiga Liga Belanda yaitu The Travers. Di sana, Tim Watering telah menorehkan 14 gol dari 31 kali penampilan bersama The Travers di kompetisi Belanda yakni Eerste Divisie musim ini. Berkaca dari statistik tersebut, Tim Watering rasanya layak dipertimbangkan oleh Shin Tae-yong untuk mengisi kekosongan di lini serang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku kurang puas dengan lini depan skuad Garuda saat ini. Meski timnas Indonesia sudah memiliki Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, Dimas Drajat, hingga Rafael Struijk, Shin Tae-yong nyatanya merasa lini depan masih kurang tajam. Apalagi timnas Indonesia akan menatap kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, Indonesia wajib juara grup atau runner-up. Lolos otomatis ke Piala Dunia, bahkan beberapa pekan yang lalu Shin Tae-yong sudah berbicara dengan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir mengenai masalah lini depan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu meminta izin untuk menambah pemain naturalisasi. Seperti halnya nama Tim Watering. Saat ini nama Watering tengah disarankan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Sebab striker berusia 26 tahun tersebut dianggap bisa menjadi senjata baru timnas Indonesia di lini depan. Sejauh ini, Watering sudah memainkan 19 laga di semua kompetisi dan sukses mencetak 8 gol dan 1 assist. Sebelum bergabung dengan The Travers, Watering merupakan jebolan Akademi Vitesse U19 pada 2014 hingga 2015. Lalu ia pindah ke NEC U19 dari 2015 sampai 2016 dan FC Groningen II dari 2016 hingga 2018. Watering baru bermain di klub senior bersama De Bataven di 2018. Kini ia pun sudah menjadi andalan The Travers sejak musim 2023 hingga 2024 di kasta ketik Liga Belanda. Watering sendiri diketahui lahir di Belanda, seperti kedua orang tuanya. Darah Indonesia mengalir dari neneknya yang dikabarkan lahir di Semarang, Jawa Tengah. Anggota Komisi 10 DPR RI Yan Permenas Mandenas buka suara, terkait fenomena naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pemilik klub PSPS Biak ini mengatakan, PSSI harus lebih mengedepankan pemain-pemain lokal yang telah menjalani pelatihan sejak muda. Semua klub merasa ada kewajiban dari PSSI untuk melakukan kaderisasi pemain-pemain muda. Mulai dari pelatihan pemain dari usia 14, 16 tahun, bahkan ada dari usia 10 tahun, kata Yan saat berbincang dengan Pro 3 RRI. Jerih payah klub sepak bola di Indonesia akan sia-sia, kalau PSSI masif melakukan naturalisasi pemain. Politikus Gerindra ini membeberkan, jumlah klub sepak bola dari Liga 1 sampai 3 sangatlah banyak. Sangat disayangkan jika 17 klub Liga 1, 28 klub Liga 2, belum lagi ratusan klub di Liga 3. Mereka sudah melakukan pembinaan atlet-atlet sepak bola, tapi proses pembinaan yang kita lakukan itu tidak menjamin puncaknya, ucapnya. Kemudian, Yan tidak menampik, banyak impian atlet sepak bola muda untuk bisa bergabung di timnas Indonesia. Maka, tak mungkin jika Indonesia tidak mampu menghadirkan 32 pemain sepak bola lokal berbakat. Puncaknya dari proses pembinaan selain masuk ke klub, banyak juga generasi muda yang mempunyai mimpi masuk ke timnas. Masa penduduk Indonesia kurang dari 300 juta jiwa, kita nggak bisa mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk masuk ke timnas, ujarnya. PSSI segera mengurus proses naturalisasi dari pemain keturunan yang diproyeksikan membela timnas U20 Indonesia besutan Indra Syafri. Indra Syafri sendiri sudah menjajal 5 pemain kelahiran Belanda di Toulon Cup 2024.
Mereka adalah Jens Raven, FC Dordrecht U21, Maurice Mohinoke, FC Dordrecht U21, Dion Marks, NEC Nijmegen U21, Samuel, NAC Breda U21, dan tim Gepens, FC Twente U21. Khusus untuk Jens Raven, naturalisasinya telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Selanjutnya, Jens Raven masih harus melewati agenda pengambilan sumpah kewarganegaraan untuk menjadi warga negara Indonesia. Hingga saat ini, belum diketahui jadwal pasti kapan pemain berusia 18 tahun itu akan menjalani sumpah. Sedang kami minta kelengkapan dokumennya, ucap anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Biar tahu mana yang harus diproses. Kalau Jens Raven sudah, tinggal disumpah, sambung Arya Sinulinga. PSSI sudah komunikasi dengan beberapa pemain keturunan baru untuk bela timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Diakui Arya Sinulinga, hingga saat ini proses dengan pemain keturunan itu baru sebatas pendekatan. Biasanya kan kami komunikasi dulu, komunikasi sudah dilakukan, ucap Arya Sinulinga saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, STIK, Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Juni 2024, malam. Tapi proses administrasi belum kami lakukan. Pembicaraan-pembicaraan sudah dilakukan, tapi masih jauh, tapi kami butuhkan, sambung Arya Sinulinga. Dia menambahkan, untuk berapa pemain keturunan yang bidik belum bisa diungkapkan. Belum tahu, kami masih cari, belum mau janji, tutur Arya. Ada yang mengatakan ini, Kevin Dix dan Ula Romeni, belum berani kami, ungkap. Karena masih bicara-bicara non-formal, ujar Arya. Sebelumnya, kabar PSSI yang disebut membidik Kevin Dix dan oleh Romeni untuk diproyeksikan membela timnas Indonesia disampaikan oleh pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Kini Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah tercatat memperkuat klub Denmark, FC Copenhagen. Selama berseragam FC Copenhagen sejak Juli 2021, pemain kelahiran Belanda itu tampil sebanyak 126 laga dengan koleksi 11 gol dan 16 assist. Sementara Ula Romeni yang beroperasi di lini depan saat ini memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht. Didatangkan FC Utrecht pada Juli 2023, pemain berusia 23 tahun sudah tampil dalam 18 laga dengan torehan 1 gol. Tambahkan tenaga dari pemain keturunan diharapkan semakin mendongkrak kekuatan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri sudah memastikan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melangkah ke ronde ketiga usai keluar sebagai runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan torehan 10 poin. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai bergulir pada 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Agenda drawing putaran ketiga dijadwalkan dihelat pada 27 Juni 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nantinya, di putaran ketiga akan terbagi ke dalam 3 grup, yang masing-masing dihuni 6 tim. Kini Timnas Indonesia menempati pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Tak perlu tunggu cas, mantan Exco PSSI ungkap cara kilat Martin Paes perkuat Timnas Indonesia. Mantan Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani membongkar bahwa ada cara Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia lewat cara lain selain cas. Martin Paes merupakan kiper yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sayangnya, ia masih belum bisa memperkuat skuad Garuda. Sebab, penjaga gawang FC Dallas itu dianggap belum bisa untuk perpindahan federasi karena terbentur aturan FIFA. PSSI pun berusaha menyelesaikannya lewat jalur cas. Menariknya Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa sejatinya ada cara lain yang bisa ditempuh PSSI selain lewat cas. Kalau dari federasi, PSSI, itu mereka mengharapkan memang dicas di arbitrase karena dianggap sudah melewati batas waktu yang poin usia karena aturan baru yang U21, ucap Hassani. Tapi saya kemarin sempat ngobrol dengan Taman Baik saya pertama dulu saya ngurus, PSSI.
Saya bilang ke dia, kenapa enggak kita pakai cara lama? Kan waktu kita urus Jordi Amat, juga ditolak awalnya, lalu Anda kan mengirim seseorang bertanya ke FIFA, imbuhnya. Ternyata untuk perpindahan Federasi Jordi Amat, PSSI sempat mengirimkan lawyer. Nah, kasus Bek JDT itu dianggap mirip dengan Martin Paes saat ini. Saya bilang ke dia, kenapa tidak melakukan cara yang sama? Walaupun sekarang ada di CAS, coba tanya lagi ke tim legal FIFA, jelas Hassani. Mendapat saran seperti itu, sosok tersebut akan mencobanya. Namun, menurut Hassani semuanya tergantung federasi ingin mengambil langkah yang mana, saya pikir dengan lawyer yang ngerti tentang itu juga bisa berhasil, untuk kasus Jordi Amat, tegasnya. Sementara itu, Timnas Indonesia berhasil melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes diharapkan bisa tampil demi menambah kualitas di skuad Garuda.